Persiapan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Berbagai persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu: pertama, pembentukan BBUPKI. BBUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BBUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dan diresmikan pada 29 April tahun 1945. BBUPKI dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dan usulan rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan. BBUPKI dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Kedua, pembentukan PPKI. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, adalah badan yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. PPKI dibentuk pada 7 Agustus tahun 1945 setelah Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibubarkan. Tujuan PPKI adalah untuk melanjutkan tugas BPUPKI seperti menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia. 3. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda golongan muda, yaitu Sukarni, Mikana, Aidit, dan Chairul Salah, yang bertujuan untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Keempat, pembuatan teks proklamasi. Sejarah teks proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, di Jalan Meiji-dori, sekarang dikenal dengan nama Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 3 WIB. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo di ruang makan Maeda. Kelima, tempat proklamasi. Proklamasi kemerdekaan dilakukan di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Timur pada pukul 10 WIB tepat di hari Jumat. Dampak dan pengaruh Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar KMB adalah sebuah upaya diplomasi Indonesia untuk merdeka dari Belanda. Konferensi ini diadakan di kota Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 2 November tahun 1949. Dampak, menghasilkan pengakuan resmi kedaulatan Republik Indonesia atas seluruh wilayah Indonesia oleh Belanda dan negara-negara penengah. Pertempuran Surabaya. Kronologi awal dari insiden ini, di mana sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Mr. W. V. Ch. Plukman mengibarkan bendera negara Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru, tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia di kota Surabaya. Para masyarakat Surabaya yang melihat hal tersebut menjadi kesal dan marah. Hal ini yang membuat seorang perwakilan Indonesia, yaitu Residen Sudirman, mendatangi Hotel Yamato, tempat mereka mengibarkan bendera tersebut, untuk berdiskusi dengan pimpinan sekutu, yaitu Plukman, agar bendera tersebut dapat diturunkan dan tidak terjadinya keributan. Namun, diskusi yang ada tidak berjalan lancar, dan pimpinan mereka, yaitu Plukman, menolak untuk menurunkan benderanya. Hingga yang menjadi puncak kejadiannya, Plukman mengeluarkan sebuah pistol yang membuat perkelahian antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Di tengah keributan tersebut, Plukman meninggal dunia karena dicekik oleh pengawal Sudirman, yaitu Sidik. Sudirman beserta pengawalnya yang lain berhasil menghindari insiden tersebut dan segera keluar dari Hotel Yamato untuk mengamankan situasi yang ada. Namun, beberapa pemuda di Surabaya terlihat langsung menaiki Hotel Yamato dan segera merobek bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru tersebut dan menyisakan bagian merah dan putih saja. Makna yang terkandung pada rapat raksasa di lapangan IKADA Jakarta bagi bangsa Indonesia. Makna rapat raksasa di lapangan IKADA antara lain sebagai berikut. Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat. Tujuannya untuk mendengarkan pidato Presiden Soekarno. Perundingan Hoogeveen. Hoogeveen adalah sebuah taman nasional di Belanda yang menjadi tempat perundingan antara Indonesia dan Belanda pada tahun ke-1946. Perundingan ini merupakan salah satu upaya
Diplomasi yang ditempuh oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Salah satu dampak perundingan Hochschild adalah perpecahan politik di Indonesia yang semakin bergolak. Latar belakang perundingan Hochschild secara garis besar berkaitan dengan upaya Belanda yang berniat kembali berkuasa di Indonesia.